Nah itu kan fenomena cover juga kan cukup meresahkan ya. Fuck yeah. Ya. Musisi itu ya bikin karya musik, udah itu simple, prinsip banget. Yang aku bikin album paling lama seminggu mas. Damn. Yang album 15 itu 6 jam. Lebih baik itu punya karya sendiri lah. Itu minimal bisa membanggakan dirimu, orang tuamu, teman-temanmu. Coba podcast apa gitu, bisa gini? Nggak bisa. Aku nggak boleh pakaian gini. Halo, kali ini podcast jalan-jalan. Loh. Aku main ke rumah, udah tau lah siapa. Yo. Mas Iksan Skuter, Yo. Ya, pasukan penebah. pasukan penebah. Iya mas, sehat mas. Sehat mas. Mas Adi sehat? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Yes. Biar Biar aman aman. rumah tangga. LPG aman. LPG. Aqua galon aman. Aman semua. Jadi ini mumpung lagi di Malang, aku mampir ke rumah beliau, dibikinin kopi, dikasih suguhan obrolan banyak banget, ilmu lah ya. Ilmu. Enggak tak bohongin tadi. Tak bohongin ya? Aku bohong semua. Tapi berbohong yang baik ya. Ayo. Mas, itu Enggak sampai dalam rangka apa ini ke Malang ini? aku tur mas. Aku host juga loh ini. Oh iya, kita host dua-dua ya? Ngeri. Host-hostan ya? Ini Oh dalam rangka tour. Aku dalam rangka belajar tur. Oke. Makanya- Ini titik ke Titik pertama, Malang. Malang. Kenapa ke Malang? Karena ya aku kan dulu sama band yang lama, menurutku aku punya kesan yang spesial. Oh iya. Sering. Iya. Maksudnya aku tuh kalau beberapa kota yang selalu pengen tak kunjungin tuh Malang, Bali, Baik. Bandung. Kalau Jogja jelas lah. Ya, oke. Kalau Jogja selalu Yes. pengen ke Jogja. Oh, akhirnya ke Malang. Akhirnya ke Malang dulu. Sekalian sebenarnya mappingnya biar enak. Siap. Oh, melipirnya oke. Melipirnya. Melipirnya oke. Harus itu. Ini lama-lama berat kepala. Ini beneran ini. No. Vietcong. Jadi Mas Iksan dulu tentara sebenarnya. Ya, saya dulu. Oh Vietnam. Ya, perang Vietnam dulu. Ini kameramennya juga tuh orang Iya. Kampung se Guyen. Nguyen. Gimana? Nah, aku penasaran sedikit. Mungkin banyak yang belum tahu ya Mas ya. Apa itu? Banyak yang sudah tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Sejarahnya nama Iksan Skuter itu kan orang skuter kan kenalnya kan Vespa atau Dulu. apa gitu ya. Zaman Jakarta Oh, sudah Solo atau sebelum Solo? menuju Solo. Oh menuju Solo. Band udah nggak aktif, mau bikin band lagi nggak ketemu player, akhirnya udahlah. Karya banyak daripada nyampah di harddisk. Iya. Harus digerakkan tuh. Ya udah terus aku nyanyi sendiri gitu. Mau toh kalau nggak laku kan aku nggak penyanyi. Iya. Tapi kalau laku I love you Tuhan kan gitu. Nah, Akhirnya wah ini kelihatannya butuh nama panggung. Nah aku tipikal orang yang nggak bisa bikin nama panggung. Tanya aku ke temen, kira-kira kalau aku bikin nama panggung yang cocok apa ya namanya? Iksan Skuter aja. Kok skuter gitu? Iya, seniman kurang terkenal. oh itu In masuk, in banget itu, skuter. masuk banget. Seniman kurang Kurang terkenal. terkenal. Ternyata itu. Iya. Tak kira itu sampean hobi Ya, Vespa atau selain itu, apa. nah dia nyeletuk itu karena ya dia tahu aku senang Vespa gitu. Oh, Tapi wah skuter apa seniman kurang masuk ini. itu orang Malang juga Mas. Enggak, beliau dia kerja di salah satu label di Jakarta, orang Wonogiri tapi di Jakarta. Dia orang yang baik, selalu ngasih uang waktu aku nggak punya uang. Gitu. Tapi biasanya beliau pasti punya rezeki sendiri. Wah, sampai sekarang dia Karena jalan. kebaikannya. Iya, sampai sekarang jalan dengan bisnis musiknya. Itu Itu berarti tahun berapa Mas? 2012. 2000. Ya udah itu aja lah gitu. Iksan Skuter sip nih. Karena aku ya tadi nggak bisa bikin nama panggung kan. Dikasih julukan Iksan Skuter sip ini.
karena terkenal juga nggak enak soalnya. Jadi kurang aja. Iya. Karena di bawahnya skuter itu ada kasta yang lebih rendah. Apa itu? Stiker. Tidak. Seniman tidak terkenal. Jadi keterkenalannya absolut tidak. Oh, iya. Kalau kurang kan lumayan. Kurang lumayan. Minimal tetanggaku tahu. Iya, iya. Meskipun Pak Satpam nggak tahu. Karena kurang. Jadi kurang itu segmentasi. Orang-orang segmentasinya kan menengah ke atas, menengah ke bawah. Aku menengah ke samping. Menengah ke samping. Melebar. Melebar. Tapi by the way tadi pas kita mau ke sini tahu Pak Satpamnya ya. Berarti sudah terkenal sekarang. Karena warga. Oh, warga. Pak Iksan katanya. Pak Iksan, panggilannya Pak Iksan. Lumayan lah. Berarti kalau sebelum Solo kan dulu sama Putih ya Mas ya? Iya, ngeband aku. Dari tahun berapa Mas? Band yang nggak terlalu terkenal itu. Tapi 3 album toh? 5. Oh, 5. 5 album. Oh sorry 5. 5 album itu dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Sebenarnya kalau Putih itu kan nggak ada omongan yuk kita buyar gitu, nggak ada. Tapi karena waktu itu kondisi industri kita ikut sign kontrak di Jakarta, udah masuk atmosfer industri mainstream gitu. Jadi waktu itu industrinya udah nggak match dengan karya kita. Ya. Dulu kan booming lagu Melayu apa itu. Selesai wassalam semua band di era itu, di era gempuran band-band Melayu itu selesai, termasuk bandku. Artinya akhirnya kita 2010 udah putus kontrak dengan label, udah selesai maksudnya. Perjanjian udah selesai, udah ideologi perut. Udah pada nikah kan, perut semua yang dipikirin kan, piang sampai sekarang nggak aktif. Ya vakum lah ya mungkin bahasanya, vakum. Tapi itu dari Malang semua? Ya, dari Malang. Kita berangkat dari Malang. Terus Terus desain label di Jakarta, akhirnya pindah ke Jakarta itu waktu itu. Terakhir 2010, 10 tahun band itu. 10 tahun. Panjang juga, 10 tahun 5 album nih Mas. 10 tahun pusingnya itu loh. Kalau ingat pusingnya tuh 10 tahun 5 album itu produktif. Menurutku produktif. lumayan. Terus berarti 2012 mulai solo, debut solo. Nah, dari 2010 dari 2010 ke 2012 itu aku trial error, bikin proyek, bikin sama ini, tapi nggak ada yang jadi. Karena nggak ada yang jadi, udahlah frustasi ya, aku bikin lagu sendiri, tak rekam sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri, nyanyi sendiri, bass sendiri, semua sendiri wes, terserah gitu. Per 2012. Per 2012. Jadi Sudah ngerjain sendiri semua ya? sendiri semua. Bisa berarti ya? Bisa Berarti. Bisa. Pokoknya kalau bikin sendiri, kalau ada yang dengerin, kok jelek? Iya, tak bikin jelek gitu. Gitu aja. Kok males Mas? Memang begitu. Karena waktu saya recording itu waktu nadanya bener, jadi nggak enak Mas. Jadi harus falas gitu. Oh. Kita kan bikin produk, jadi harus pede gitu. Harus lebih sombong ya Mas. Harus lebih sombong. Netizen Harus lebih soalnya sombong. lebih sombong. Iya. Pakar semua loh netizen sekarang. Karena kalau bukan kita kan yang memperjuangkan siapa lagi? Nggak ada. Hanya musisi yang perjuangan nasib musisi. 2012 sudah bisa sendiri semua itu dengan gear yang mungkin terbatas ya Mas ya. Berarti gear kan bukan alasan untuk kita Bahkan nggak bikin karya ya. di tahun 2012 aku waktu itu tuh, jadi aku punya alat itu baru sekarang Mas. Saya nggak kayak Baru sekarang. Ya, ini alat recording ya terutama. Oh, oke. Dulu itu aku selalu pinjam. Karena untung aja aku bisa ya sedikit banyak punya keahlian mengoperasionalkan DAW. DAW. Oke. Jadi waktu aku di Jakarta aku pinjam studinya Bang Bongki. Bang Bongki. Bang Bongki. Kalau pas kemana pinjam studinya siapa? Selalu pinjam. Ombong. Kongbong. Oh, itu. Beliau itu Adik. guru saya. Adik. Itu tangan kanannya. Lo akamsi lo. Akamsi. Oh, ternyata halo Ombong. Kongbong itu orang yang cukup berjasa. Di saat aku udah ya tadi band udah mulai gak itu, ya aku akhirnya
sering banget, hampir tiap hari aku main ke studinya Bang Bongki. Kalau pas lagi nggak dipakai gitu kan. Yang di Pesona ini. Yang di Pesona. Oh, oke. Yang Pesona. Aku jalan kaki dari mana itu? Ciliwung, wah jalan kaki potong kompas itulah. Ke itu. Nah, dari Bang Bongki itu bilang, lo songwriter harus bisa produksi sendiri. Iya, iya. Harus bisa rekam sendiri, bikin lagu sendiri, rekam sendiri, mixing, produksi sendiri aja. Meskipun Bang Bongki waktu itu nggak ngomong soal ini spirit independen itu, Iya, iya. tapi ternyata itu berguna banget sampai hari ini, sampai aku bisa bikin banyak album itu dari ilmu itu gitu. Jadi Kongbong adalah master of puppet. Mas, ngomongin banyak album tuh ntar ditahan dulu. Itu nanti itu bomnya itu. Berarti panjang juga ya perjalanan Mas ya, dari Malang tetap ke Jakarta, Iya. merantau ya. Waktu itu tapi belum nikah ya? Belum, udah. Oh, udah. Jadi bujangan sampai akhirnya menikah. Oh, dapat Orang Bandung. Orang Bandung. Dapatnya orang Bandung ya. Waktu suatu hari aku ke Bandung ya kerjaan itu musik. jatuh cinta. Ya? Yoi. Well. Berarti sekarang anak sudah Ini satu. satu. Yang sebentar lagi akan Bismillah kitanan ya. Ya, mau kita anak. Solois sendirian dia. Oh, ya masih satu ya, masih Solois. satu. Nah, Belum dulu. mudah-mudahan nanti ada adik-adiknya gitu. Amin. Biar rezekinya makin banyak. Yoi. Nah, Itu. dari 2012 ya solo ya. Bisa skuter per 2012. Sekarang 2021. Berapa album, Mas? 15 album. 15 Full album. Yang kompilasi entah berapa itu. Banyak itu. Berarti lebih dari 15. Ya 25-an mungkin. Kalau terhitung sama kompilasi ya 25-an mungkin. 25-an. Tapi kalau yang full album 15. 15 yang solo. Mau ke 16. Mau ke 16. Ketambahan putih 5 album. Iya. Dan di putih yang Songwriter juga. songwriter Iya. dominan semua Iya. atau semua Mas Kisan? 80% lah. Itu. Tuh, Lumayan lah. Ini Itu modelnya satu, Mas. apa ya, Mas? Nganggur. Itu kan apa kebayang ya 2012 ke 2021 tuh berapa tahun? 2012 2021 9 tahun. 9 tahun 15 album, bayangin. Kurasa Mas Ihsan jarang keluar rumah. Oh, keluar. Bikinnya di mana, Mas? Aku kalau bikin lagu itu nggak pakai panjang. Aku bikin album paling lama seminggu, Mas. Album. Damn, Yang album 15 itu 6 jam. 6 jam. 6 jam. Yang Bleach, album yang terbaru. Yang Itu terbaru. 6 jam. Isinya berapa lagu, Mas? 9 lagu. Ya Allah. Aku itu mikirku gini. Kita musisi ketika bikin karya, aku mengibaratkan aku itu kayak pengen boker. Jadi waktu kita lagi, kita kan keluar rumah, ketemu apa, kita ngelihat sesuatu, dengerin cerita, ngerasain sesuatu. Nah itu langsung jadi tematik gitu loh. Oke. Nah tematik itu masuk di otak itu kayak bikin ibaratnya sakit perut. Jadi harus aku keluar. Oh iya, benar. Nggak bisa nunggu karena bahaya gitu. Kalau ditunggu jadi penyakit ya. Cukup jadi penyakit kalau cepirit. Kan bisa jadi kemana-mana. Bisa, soalnya apa? Ada musisi yang cepirit. Contoh, Iya. musisi nyalon partai. Cepirit. Cepirit. Oh iya. Idenya keluar di tempat lain. Tidak tepat. Tidak tepat. Maka harus aku mikirku gitu. Oh itu ya, cepirit itu umpamanya Iya. tidak di Ide porsinya yang benar. Tidak ya? di porsinya atau tiba-tiba nge-tweet Ah. Selebgram. selebgram. Padahal dia musisi. Ya. Seharusnya kalau aku selalu membawa itu. Ini aku musisi ya, ketika aku dapat ide, dapat apa ya harus tertuang di musik. Maka pengerjaanku paling lama seminggu, paling cepat 6 jam tadi sealbum. Tapi tunggu dulu, 6 jam itu 9 lagu live record Oh, sama layar lah ya. tapi ada instrumen lain juga. Ada instrumen lain. Oh, Jadi kayak
udah 9 lagu kerekam gitu kan. Wah ini kalau ditambah bass asik nih. Iya, iya. Bass ngisi bass dem. Oh ini kalau tambah perkusi asik nih, kasih marakas, kasih tamborin gitu. Ya, itu 6 jam itu. 6 jam satu 6 album. jam. Jangan bagus-bagus. Kalau bagus nanti di cover. Nah, kalau di cover mas, Makanya harus bikin yang jelek. nanti di cover sendiri ya? Nah nanti kalau kita kan jelek bikin, Ah, kan nggak ada yang cover sendiri, yang bagus. yang bagus. Iya itu. Jadi album baru lagi. Itu bisa jadi trik kan itu, Mas. album baru itu kan remaster, nggak gitu. Remaster, iya. Daripada di cover orang kan mending kita cover. Nah itu kan fenomena cover juga kan, ya cukup meresahkan ya. Fuck yeah. Ya aku sih nggak merasakan secara langsung mas. Cover nggak apa-apa, yang penting izin sama penciptanya. Iya. Kedua, royalti harus dapat penciptanya. Harus tetap juga. Harus dapat. Kalau nggak dapat, kalau rumusku ada yang cover laguku, terus dia lebih kaya dari aku, tak samperin rumahnya. Sampai nomor teleponku tuh. Ada. Nah, WhatsApp tak Oh, tak nanti. melok mas. Nanti tak bawa 2 truk aku. Siap. Oke siap. Ya, Tak apa, sampai rumahnya tak gepuin orangnya. kita drop aja mas. Drop. Masuk. Gimana cara itu mentalnya down? Ya kalau aku juga mikir gitu. Apa nggak apa-apa mengcover kalau untuk belajar ya umpamanya beda lagu atau. Tapi- Aku dulu sama. Iya. Aku yakin semua musisi pasti pernah cover. Tapi kan konteksnya kita dulu cover bukan untuk orientasi bisnis. Betul. Andai kata bisnis pun hanya bisnis. Misal laguku di cover. Kan ada ketika aku sering berstatement, Mas kalau lagunya Mas Iksan tak bawain ketika aku ngamen di kafe gimana? Oh nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Ya mereka bekerja untuk urusan perut hari itu. Iya. Bahkan mungkin hanya bertahan 3 hari gitu. Ya. Tapi kan yang aku sasar itu kan orang-orang cover yang dia punya bisnis besar, ratusan juta. Ratus. Nggak usah ditunjuk hidung, tapi kurasa banyak orang tahu siapa mereka. Ratusan juta. Ketika diundang perform off air, puluhan juta. Ya. Sedangkan kita yang punya karya sendiri, memperjuangkan karya sendiri, mau dapetin budget 10 juta aja sampai nangis Bombay. Gede-gede banget. Ya berarti itu juga apa? Penyelenggara juga mungkin harus sadar Nah, juga. idealnya sih ya itu. Jadi kalau di Hak Cipta itu ada performing right gitu. Ya. Misal, andai kata dia mengundang penyanyi cover, ya idealnya ya dia harus membayar royalti. Si pembuat acara harus membayar royalti Ya. kepada si pencipta. Pencipta harusnya. Harusnya itu. Kayak dulu aku pernah di Kemang di Cafe War waktu itu. Nah, waktu itu aku diundang main sama Mas Yogi di Cafe War. Ternyata itu acara tribut Iwan Fals. Oke. Lalu aku ngomong, ini kita idealnya minta izin ke manajemen. Iya. Akhirnya izin dan bayar royalti. Iya. Dan nggak besar kok. Iya. Nah, tapi andai kata hal itu terjadi di semua acara yang berbayar, karena kenapa aku waktu itu bilang harus berizin, karena ada tiket. Tiketnya 100.000. Ada bisnis yang Ada terjadi, bisnis ya? yang bergerak. Maka andai kata itu terjadi di semua segmen, musisi yang bikin lagu dia itu makmur dengan karyanya. Iya. Benar. Meskipun berapa ratus ribu, tapi yang kali Iya. penduduk kita 270 juta. Jadi incaran market semua brand di seluruh dunia. Iya, iya. Karena aku juga dengar kan kalau kayak di Jepang kan sudah setertib itu ya. Jadi Iya. kayak ada umpamanya aku mau nikahan nih, aku ngundang band. Terus aku minta daftar, kamu bawa lagu apa? Ini. Yes. Oke, aku bayar ke publisher. Betul. Gitu ya. Itu yang jadi idealnya si pencipta lagu pasti harus makmur. Iya. Karena musisi, petani itu dua profesi yang tidak ada manusia yang tidak mengakses produk-produk mereka. Siapa yang tidak mengakses produk petani? Pasti mengakses. Pasti. Siapa yang nggak ngakses produk musisi? Dia di kamar mandi aja. Nah, betul. Di mobil. Mau nembak cewek, cari tem song yang pas nih. Nyanyi lagi. Mau upload TikTok? Apalagi. Artinya seharusnya musisi kita yang punya karya pasti lebih makmur. Iya, iya. Nah makanya ketika ngomong cover tadi, kok yang lebih makmur yang cover. Banyak musisi teman-temanku, ya ada pencipta lagu yang dia makmur, nah, tapi lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak
pencipta lagu yang lebih naas. Itu aku nggak terima. Iya. Andai kata teman tadi, pokoknya ngover laguku tak samperin rumahnya, tak pukulin orangnya. Berarti Barbar aja. Habis itu ngomong ke polisi, Pak, aku habis mukulin dia gitu aja. karena dia Gentle aja gitu. Iya. Karena ada alasannya. Karena aku memperjuangkan hakku. Itu. Berarti sistemnya yang salah atau Kelihatannya kalau sistemnya undang-undang udah ada. ada? Undang-undang HAKI. Lalu terakhir kemarin Presiden mengeluarkan Perpres, peraturan Presiden untuk mengatur regulasi dari undang-undang itu. Nah, undang-undang HAKI kan jelas siapapun yang melanggar hak cipta tanpa izin kan sebenarnya sanksinya pidana. Pidana. Itu pidana umum. Iya. Tapi yang terjadi kan itu terus ada kan, maka kelihatannya menurutku harusnya yang proaktif itu ya songwriter Ya. ya, dia harus aktif melindungi karyanya dia. Artinya penghargaan ya penghargaan, tapi tadi ada sebuah bisnis besar yang bergerak atas nama penghargaan tanpa izin. Tanpa izin. Itu yang saya serang, pasti akan saya kritik terus itu. Iya, karena aku belakangan lihat postingan masih kan yang wah lagi mengcover Iya. nih gitu. Kan cover diriku sendiri. Iya. Tapi aku juga setuju Mas, buat aku kalau aku mikirnya cover tuh nggak apa-apa ya, tadi mungkin umpamanya belajar bedah lagu atau apa, Oke. tapi jangan kebablasan. Jangan Kalau aku kebablasan. begitu. Beda lagu untuk belajar, enggak problem, untuk edukasi itu loh. Terus untuk band-band kafe yang ya maaf ya itu ya untuk bertahan hidup lah mereka. Iya. Terus untuk pengamen nggak apa-apa. Iya. Cover untuk apa? Untuk nongkrong ya maaf nggak apa-apa. Iya. Tapi yang saya sasar cover yang dia punya bisnis besar, Iya. yang jumlahnya subscribernya jutaan misal. Ketika diundang puluhan juta, itu yang saya sasar. Yang punya lagu? Nggak tahu. Itu informasinya A1 gitu kan. Iya. Aku bisa membuktikan itu. Artinya tolonglah jangan gitu mainnya maksudku. Iya. Tolong hargai seniman musik dalam membuat karya. Itu tolong hargai aja, karena kita itu profesi yang naas. Karena sebenarnya Ini juga kayak kutukan gitu. iya. Kita nggak bisa pindah profesi tapi aduh kutukan banget. Wis kecemplung ya Mas. Cemplung gitu. Karena sebenarnya mungkin kalaupun yang mengcover itu izin, share-nya juga nggak gede-gede banget juga kan. Mas? Sebenarnya Masih inilah ya, masih apa namanya sih, adil lah ya. adil. Nah, seharusnya kan si itu kan bisnis. Bisnis itu adalah ketika ada dua belah pihak bekerja sama lalu mendapatkan keuntungan yang disepakati. Iya. Itu bisnis. Tapi andai kata ada dua belah pihak melakukan hubungan kerja, yang satunya rugi, satunya untung, itu namanya penjajahan. Penjajahan. Di setting tetap bodoh. Di setting untuk tetap tidak tahu. Di setting untuk itu penjajahan. Itu harus dilawan karena spirit of preambul Undang-Undang Dasar 45. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan Dari muka bumi. Berarti kira-kira Mas untuk cover ini solusinya apa kira-kira dari Mas Iksan? Menurutku nomor satu ya kita sebagai source-nya ya, kita sebagai songwriter ya harus mengupdate soal perkembangan industri musik era sekarang. Sekarang kan digital, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Nah maka kelihatannya songwriter itu harus mengupdate. Yang kedua dia harus benar melindungi karya-karya dia. Iya. Karena menghargai karya itu kurasa bukan cover, kelihatan menghargai karya ya beli official merchandise, Iya. beli tiketnya dia, Iya. itu kurasa lebih itu. Kalau bernyanyi untuk bisnis baru yang besar itu kurasa itu bukan penghargaan, itu pembodohan gitu menurutku. Iya. Karena Pembajakan versi baru ya. pembajakan versi baru Iya. itu. Terus yang selanjutnya ya tolong juga ke musisi-musisi yang sedang menggeluti bisnis itu, ya tolong punya etika menurutku. Tapi saya lihat perkembangannya semakin kesini makin oke lah, mereka ada yang izin gitu. Ya. Tapi ya tolong
kalau bisa selain punya tadi, silakan cover tapi harus punya etika, share profitnya harus jelas. Kemudian yo bikin karya sendiri. Betul, Tapi setuju. kalau mengaku jadi musisi ya bikin karya musik, seniman musik ya bikin karya musik. Karena besok-besok ada yang bisa dibanggakan ya. Karena legacy. iya, bayangin aja kalian yang nanti suatu hari kita kan tua terus ditanya, Pak, ya, Iya. Pak, apalah sebutannya pi atau apa, dulu ngapain lu sampean muda cover apa Iya. gak keren Cok, gak keren Gak keren. menurutku. Iya, iya benar. Kan beda. Papa dulu musisi punya album, punya. 25. Nah, kan keren. Apa cover? Kan lagunya wong Pak gitu. Nah, andai kata ada kan apa yang kita banggakan? Iya. Kalau hanya uang, kurasa nggak gitu deh caranya mencari kapital dalam berkesenian gitu. Kalau dalam konsep seni itu kan uang adalah imbas karya. Iya. Ketika kita punya karya, Bonus ya, bonus. kita perjuangkan, lalu itu menjadi bonus. Bukan ketika ada, bukan dalam, ya terjadi kan orang mengcover sesuatu, lalu biar kaya. Nomor satu kaya, Nomor 1 kaya. tapi lupa terhadap pengkaryaan. Iya. Yang membikin itu tuh berdarah-darahnya minta ampun tuh. Makanya aku harus melindungi karyaku dengan statementku, meskipun terserah orang melihat aku gila atau apa, tapi aku sedang memperjuangkan hakku dan melindungi karyaku. Ya. Dan aku coba untuk mengedukasi ke pendengarku, ya kalian harus menghargai semua musisi yang menciptakan karya, Iya. atau minimal mereka juga menghargai karya musisi-musisi yang nggak terkenal sekalipun, karena punya karya, tour, promo, capek Cok gitu. Iya, iya. Capek benar. banget. Belum lagi kalau turnya sendirian ya Mas. Nah, yang nonton dikit lagi, Yang nonton dikit lagi. kan fak banget. Mbak, Bu, jangan dikira tur itu menghasilkan duit banyak. kan? Iya, dikiranya tour itu pulang bawa uang, padahal kalau menurutku bahkan sampai hari ini konsep yang aku pakai di konteks tour, tour itu adalah proses menanam, Iya. bukan proses memanen. Iya. Kita sedang menanam karya, Menanam. kita petani gitu menanam, menyebar benih, itu tour. Lalu kita ketemu dengan orang, membuka jaringan, kita ketemu dengan pendengar kita, mengapresiasi pendengar gitu. Iya. Jadi tour itu kan berdarah-darah, nggak sehari 2 hari, tiba-tiba lagu karya booming terus di cover gitu kan, ngajak tarung gitu. Ngajak tarung, jangan gitu Mas, lurusnya. Sekali lagi, cover yang aku maksud bukan cover yang di kafe, enggak, Iya, iya. bukan cover anak-anak nongkrong, enggak, bukan cover yang pengamen jalanan, enggak. Silahkan, yang aku sasar sekali lagi cover yang Berbau bisnis besar ya. ya sangat besar, Iya. bukan hanya besar, sangat besar. Kalau kayak kalau kayak kafe kan jatuhlah kayak band reguler gitu ya. Ya aku tahu rate mereka. Iya, rate-nya enggak. Silahkan, aku silahkan. Kalau kayak event gede terus meng-hire penyanyi cover itu 30 juta. Nah, dengan kita rate ngomong yang- 30 juta aja sambil sungkan. Berapa Mas? 30 juta. Dalam hati, aduh kemahalan ya. Berarti- Mereka enteng banget ngomong 30 juta. berarti harusnya penyelenggara juga harusnya melek juga dong Mas. Nah, makanya ini yang bisa cover ini. Yang paling proaktif menurutku si songwriter, si pemilik hak atas karya itu. Dia harus komplain. Komplain ya. Dia harus komplain, entah dengan caranya. Kalau caraku dengan cara goblok tadi ya. Iya. Komplain itu bisa jadi apa, menemukan jalan Temu. titik temu yang ini harusnya jadi benernya begini gitu. Yes, Bukan berarti nggak boleh mengcover. bukan. Tapi ada rules yang harus lakukan. Iya, Yang benar. itu menguntungkan dua belah pihak. Penyanyi cover tetap jalan dengan bisnisnya. Dari bisnis yang sudah jalan, dia bisa memberikan royalti kepada pencipta lagunya. Jadi ekosistemnya jalan. Itu
wow, oke, Oke ya. oke, Ya, semuanya bisa sejahtera ya. semua sejahtera. Tapi kalau bisa jangan cover dulu Nah, terus ya. tapi lah iso ya jangan. Ya, Itu kalau- kan anak orang lain. Cobalah bikin Betul. anak sendiri. Ya kalaupun nggak Karena bisa, bikin anak itu enak. kalaupun nggak bisa bikin lagu sendiri, maksudnya bisa kan cari songwriter siapa, Mas Bisa. bikinin aku lagu gitu. Kayak di era-era dulu kan ada penyanyi yang memang dia sebagai singer. Dia murni singer. Murni singer. Dia murni penyanyi. Dia memang nggak tipikal sebagai singer songwriter, singer. Tapi dia ketika membawakan karya orang melakukannya dengan jalur yang tepat. Iya. Dia masuk label dengan kualitas suara yang bagus, label mencarikan songwriter, lalu songwriter di hire sama label, ada royalti, dinyanyikan pencipta, penyanyinya dapat popularitas, dapat keuntungan, penciptanya dapat keuntungan, labelnya dapat keuntungan, fair, Fair. Ya, sehat ya. sehat. Industrinya jadi sehat. Makanya era keemasan itu ada era 90-an karena fair. Fair. Nah, di era digital semua bisa mengakses. Tapi era 90 juga mungkin ada jeleknya, Mas. Apa itu? Kalau aku lihat kan dulu kita nggak punya banyak pilihan Iya, karena kita cuma disuguhin sama TV. dan tersentral di satu titik. Betul. Kita kayak cuma disuapin doang. Betul, Nggak punya pilihan makanan lain. betul. Kelemahannya itu. Iya. Kalau sekarang kan makanya tadi fenomena cover itu kan fenomena digital yang semua bisa melakukan hal yang sama dengan equipment yang mirip, kualitas yang mirip, semua mirip, semua orang bisa melakukan. Maka sekali lagi kan yang bisa melindungi karya itu ya penciptanya Pencipta. atau hak ahli waris atas itu. Iya. Kan ada pencipta lagi yang udah nggak ada. Iya. Nah ahli warisnya bisa mengklaim sebenarnya Iya. royalti. Ya itu juga kan harus diurus mungkin kayak agregator, Ya, publisher gitu ya. betul. Jadi mungkin juga kan teman-teman yang songwriter kan ya atau mungkin yang tidak di kota besar gitu ya, mungkin juga kurang tahu yang gitu-gitu Mas gitu. Iyo, dan aku sering kali sharing ini ke teman-teman sama musisi soal ada misal kayak gini, teman musisi ada musisi gitu teman yang dia punya satu album terus pernah diupload kemudian dia vakum. Terus aku bilang siapa yang menggaransi album yang nggak laku itu tiba-tiba terus diklaim sama penyanyi entah siapa dan booming. Itu kan kayak kau punya anak lalu kau telantarkan di pinggir jalan diambil orang. Maka kita idealnya ketika udah rilis album itu harus menjaga album karya itu dengan cara rilis album selanjutnya. Maka eksistensi kita ada. Maka ibarat kita punya anak siapa ya? Oh, anaknya Iksan Skuter. Punya style yang ya kayak gitu loh. Iya. Itu sebagai orang tua harus melindungi itu. Selain itu juga mendaftarkan kita ke platform digital sehingga itu lebih terlindungi. Publish itu. Iya. Tapi idealnya balik lagi penciptanya. Aku hanya komplain itu kan aku nggak bisa apa-apa. Karena nggak ada laguku yang di cover oleh mereka. Karena mukaku please Tapi- deh. Tapi itu penting loh Mas kalau aku bilang karena mungkin nggak banyak yang bersuara lantang ya tentang yang gitu-gitu gitu. Karena aku juga selain itu juga mikir gini Mas. Kita itu hidup di zaman hidup dengan kebudayaan membaca yang rendah. Suatu hari ada temanku dia searching dengan obrolan sama soal fenomena cover. Soal gini. Iya Mas, aku searching di Google itu sampai kebingungan. Dia mengetik satu lagu, judul lagu. Itu yang muncul itu penyanyi covernya. Bahkan tidak tercantumkan sama sekali siapa penciptanya. Oh ya itu jangan. Artinya sampai terputus informasi. Itu kan liar. Iya. Hak intelektualnya tidak Itu dihargai. dalam peradaban dunia itu rendah banget itu. Kita aja kitab itu terjelas-jelas empu siapa. Ini jadi mundur malah. Ini mundur jauh. Tahunnya maju, peradabannya mundur. Mundur. Mentalnya orang yang mundur. Nah itu kan menakutkan. Iya. Gara-gara di cover. Kemudian mungkin di akun penyanyi cover itu tertulis nih. Tapi namanya kita yang hanya tahu enak tanpa terus tahu proses rata-rata ya
males untuk mencari tahu siapa sih penciptanya. Iya. Kenapa sih orang ini menciptakan ini? Kok sampai bisa bikin lagu yang bikin aku nangis? Apa sih terjadi dalam pengkaryaan itu? Ini kan menghargai karya dari proses penciptaan itu. Kan nggak gampang bikin karya, pasti. Iya. Kayak aku dengerin musik kan, dan ya aku bisa merinding ya. Dulu musisinya sedang mengalami fase apa ya? Kok sampai energinya masih nyetrum kayak aku? Iya. Dia bicara kesedihan dan nyetrum. Aku ikut sedih gitu. Berarti kan dia mungkin waktu itu benar-benar sedih banget atau apa gitu. Ya. Sampai kita dengerin merinding. Itu berarti ada satu frekuensi tertentu yang ngulik ke saraf kita, tik gitu. Iya, dan Belum benar. merinding ceret gitu. Kan edan. Iya. Ada jiwa yang tertanam waktu dia bikin. Gitu. Nah, tapi hal itu jarang terekspos, bahkan terputus. Nggak tahu siapa penciptanya. Taunya lagu ini dinyanyikan penyanyi cover itu. Dan yang lebih parah, tahunya lagu itu punyanya penyanyi cover itu. Kan fact. Itu historis. Tidak mengetahui awal dia. Nggak tahu awal. Kayak manusia, kamu dari mana? Ya nggak tahu, gede kan gitu. Nah, Rasanya dia bisa cerita, aku dulu di dalam kandungan ibuku, lalu aku dilahirkan, lalu aku SD di sini, kan gitu. Kalau orang historis, iya. SD di sini, SMP di sini, SMA. Sekarang orang kan enggak. Aku ini. Kenapa kau jadi ini? Ya nggak tahu, tiba-tiba gini kan anjing. Kayak gitu. Nggak mau tahu runutannya. Nah itu ketakutanku juga, karena dunia industri musik dan proses berkesenian musik tanpa industri sekalipun, kita tuh saling terkait. Ya. Ketika ada satu yang rusak, kita terkena imbas kebusukan itu. Contoh semisal di sosmed, kita dianggap selebgram, kadang kita berposting yang serius dianggap guyon. Kita dianggap badut terus. Meskipun responku jelas, tak blok dia gitu. Fuck lah gitu. Tak blok gitu. Biar gak ganggu. Iya. Oh, ini nggak tahu kapan serius, kapan apa gitu. Nah, sikat aja gitu. Gara-gara itu tadi, ada sebuah industri besar, seakan-akan gitu. Nggak bisa penempatannya itu kacau. Termasuk penciptaan tadi. Nggak tahu penciptanya. Teman-teman, oh iya yo, lagu ini taunya sih itu. Orang itu taunya itu ciptanya itu. Yang mengcover. Yang nggak tahu apa-apa itu. Cing. Mending ya kalau mengcovernya mengaransemen sendiri ya. Kadang ada tim khusus ya. Ada tim khusus, terus dia termanage dengan baik, dia terstruktur, dia tahu, dia menganalisa, dia tahu, dia mappingnya bagus, mappingnya, marketingnya bagus, semua bagus. Artinya dia terus, aduh, nggak nyangka ya responnya kayak gini, kontol. Udah di setting tuh. Dari setting, mereka bukan sekumpulan orang bodoh. Iya. Mereka orang pintar yang belum memaksimalkan potensinya dalam pengkaryaan seni. Kurasa itu. Iya, berarti harusnya ya bikinlah karya sendiri ya Mas. Iya, itu paling ideal. Mau itu karena kan kalau aku ngelihat kan nggak ada sebenarnya karya yang jelek, karya yang bagus. Nggak ada. Semua karya bagus. Karya yang jelek itu karya yang hanya hanya dalam tataran diskusi saja. Iya. Tidak pernah konkret. Aku itu seharusnya punya, Mas. Seharusnya. Karena nggak harus, akhirnya nggak jadi. Gitu. Iya. Itu karya jelek. Karya jelek itu karya yang nggak selesai. Yes. Yang nggak pernah konkret, hanya di ide. Iya. Karena kalau karya yang selain ide tapi dia konkret, menurutku bagus. Karena dia mampu mengalahkan rasa tidak percaya diri, dikalahkan. Iya, benar. Ketakutan dikalahkan. Semua dikalahkan. Rasa itu yang harus diapresiasi. Ya karena pasti kan tiap karya punya pasarnya masing-masing. Ya.
kalaupun belum sekarang ya mungkin frekuensi pasarnya belum ketemu. Iya. Siapa yang nyangka lagunya Beatles yang dulu ditolak label sekarang harganya jutaan gitu kan. Iya, betul. Kan semua karya bagus, tai aja laku gitu. Itu ada banyak mas, tai lagu itu yang digambar WhatsApp. Oh iya, loh, selain itu sedot WC. Oh iya benar, terpampang di mana-mana. Ya? Pampang, sedot WC. Tai bro. Industri print stikerin juga jadi Yes. jalan juga ya. Apalagi lagu. Tenang, pasti laku. Pasti laku. Nah, soalnya apa? Ada juga fenomena. Wah, debat soal cover, kemudian dia rilis hanya untuk kamuflase. Hanya untuk kamuflase aja. Tapi habis itu ya cover lagi kan. Tur lah, ayo sekarang itu. Iya, Ayo harusnya. mampir ke kotaku. Malang. Malang. Nanti tak buatin event Nah, tanpa sponsor. Nah. Aku pengen tahu. Dan performanya harus bikin lagu sendiri. cukup nggak mentalnya? Ayo, kalian pasti oke. Ini diajak baik ya mas. Oh iya, Bukan menantang di mana-mana bukan. ya. Ngajak Bukan. baik. Kita yang pesan yang pengen aku sampaikan nomor satu sebenarnya, ayo kita beretika. Ya. Kita manusia yang seharusnya punya rasa yang lebih untuk punya etika. Ya. Etika dalam berkesenian, Kesenian. Dan itu memancing untuk produktif ya. produktif. Nah kalau produktif nanti merchandise, orang sablon kena, orang sound system dapat, Ya, lighting oke, semua kena. Dan itu wow, keren itu. Hell yeah. Hell yeah. Nah berarti sekarang nih lagi libur kan, kayaknya lagi tur juga kan Mas Iksan ya? Kemarin tur biar nggak terlihat nganggur sama tetangga. Takut nanti dikira darah tuyul. Oh iya, tiba-tiba kok 2 mobil. Ini kok baru terus gitu. Oh, Terus nggak kelihatan kerja tapi makan terus. padahal nggak tahu kalau pelaku udah punya plakat YouTube di rumah Mas. Oh iya. Oh. Tapi Aku belum punya ya aku Mas. belum apa-apa itu. Aku Kalah sama yang 4 juta, 7 juta subscribe. Nah itu. Aku masih 700 Akhirnya Mas. aku 700. Enggak apa, terus semangat. Enggak apa-apa. Iya pokoknya kalau aku mah aku bangga, aku bikin sendiri, aku bangga. Iya, itu yang seharusnya. Ya mau orang lain nggak dengerin, yang penting anakku Makanya nyanyi gitu. kalau ditanyain sekarang genre apa? UMKM. UMKM. Genrenya apa? UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. Turnya tur UMKM. UMKM memberdayakan potensi lokal. Iya. Makanya silaturahmi kan penting, silaturahmi ya. Ya, gotong royong itu. Gotong royong. Kayak aku sekarang kan ya karena dulu punya histori di kota-kota, ketemu teman-teman. Betul, memaintain jaringan lagi. Iya, akhirnya sekarang tak palakin aku mau tur gitu. Yes, benar. Tapi dengan merepotkan teman-teman, aku jadi lebih dekat. Iya, dan konteksnya kan kita bertemu gara-gara karya. Iya, Kalau nggak punya karya, kita nggak akan pernah ada pertemuan kan gitu. betul. Makanya yang nggak punya karya, kurasa harus punya karya. Karena kalau punya karya, kita punya banyak saudara. Anjir. Quote of the day. Gua Yo, tahu deh. man. Yo, in the house. Berarti ini tur lagi libur atau yang kemarin udah selesai? Tur itu lagi libur dulu. Lagi Terus kondisinya juga belum bisa maksimal untuk tur ya. Iya. Karena pandemi ini masih gray area gitu. Ini boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Gitu. Tidak semua titik bisa. Tidak, Ya? ada beberapa kota yang memang masih dengan aturan-aturan yang berbeda-beda itu. Tapi alhasil ya intinya kita tetap jalan, gerak. Ada undangan, baru kita gerak. Selain itu ya udah bikin album lagi. Bikin ya produksi. Musisi nganggur bikin album. Kalau udah bikin album, aduh ngapain? Bikin klip. Aku gitu. Makanya aku musisi itu profesi yang tidak bisa nganggur. Ya nggak ada nganggur Nggak ada nganggurnya. Habis bikin album, bikin video klip. Bikin video pertama, bikin video kedua. Kedua, tur. Habis itu tour. Habis tour, bikin album lagi. Gitu terus sampai tua. Jadi nggak ada nganggurnya. Oke, sekarang kebayang ya
gimana Mas Iksan itu bisa punya 15 album, 16 jalan ini. Kira-kira yang ke-16 kapan Mas? Desember ini. Desember ya. Luar biasa. Enggak, jangan kaget. Yang kaget itu kalau musisi jadi anggota partai. Hah? Potensi. Kita lihat Aplaus. kita lihat sebentar lagi Mas. Oh. 2024 mungkin banyak yang nongol. Nah, kalau musisi bikin album biasa. Oh iya ya. Pak polisi jaga. Pak polisi kemana? Jaga. Wah, luar biasa. Kan sih Iya. tugasnya. Iya. Pak tentara kemana? Mau perang. Kan nggak usah dia upload tangan. Tugasnya. Tugasnya. Musisi apa? Bikin album. Oh, kan gitu. Sip. Sip. Musisi apa? Mau nyalon partai nih. Nah, itu ya. Wow. Luar biasa. Extraordinary. Kan biasanya kan namanya ini demi kebaikan kita bersama. Iya, betul. Oke lah. Gak apa-apa. Kamu bikin album aja. Seleramu berarti sak ngono. Ya. Kalau daripada soalnya kalau kita nganggur bahaya. Musisi itu sekumpulan manusia-manusia super cerdas. Pengen buktinya? Coba buktiin. Musisi itu besok mau jadi pegawai bank bisa. Besok Ya mau jadi bisa. Dia bisa jadi pegawai bank. Mampu adaptasi dengan sistem perbankan. Mau jadi jadi guru bisa dengan sistem pengajaran. Adaptasinya cepat. Mau jadi tani bisa, mau jadi apapun bisa cepat. Karena dia punya nalar kecerdasan yang berbeda. Tapi pegawai bank belum tentu besok bisa jadi musisi. Iya benar. Setuju gue itu. Apalagi belum tentu. Tapi aku bisa nyanyi, Mas. Semua orang bisa nyanyi, tapi semua orang tidak bisa jadi penyanyi. Aku bisa perform, semua orang bisa perform, tapi belum tentu bisa jadi performer. Iya. Imbuhan yang R. spirit, Performer. soul. Perform bisa R-nya itu loh yang bisa. Yang belum tentu bisa ya Mas ya. Artinya kita punya hal yang tidak dimiliki orang lain. Aku rasa itu yang harus kita syukuri dalam bentuk membuat karya menurutku. Toh nggak laku ya bikin lagi. Karena nggak laku itu kelebihan. Nggak laku itu kelebihan. Kelebihannya satu, kita bisa tur di era pandemi. Iya. Iya benar. Iya. Aku kan bilang ke anak-anak, untung aja aku nggak terkenal. Nggak terkenal susah gerak. Susah. Ya harus izin Polda, Polsek, Polres, oh man. Tapi gara-gara Iksan Skuter dikiranya acara klub Vespa. Aman. Oh ini acara Vespa, iya Pak. Aman. Yang penting jaga jarak ya. Jaga jarak, karena Vespa nggak bisa deketan, nabrak. Bodi. Oh, acara Vespa gitu. Jadi nggak terkenal itu enak. Terus yang kedua, nggak bikin karya nggak booming tuh ya enak. Kenapa? Karena ada istilah kutukan album pertama. Kutukan album pertama. Sebenarnya sampean akrab dengan itu. Soalnya Iya. kutukan album pertama. Soalnya aku sama, Putih Band sama. Oh sama. Lagunya Tapi dikenal. Putih kan punya 5. Ada Aku cuma punya 1. Nah, gara-gara terikat label kan kita harus bicara profesional gitu. Oh iya. Di deadline. Gara-gara album pertama meledak, apa ya dikenal gitu karyanya. Waktu bikin album kedua, kok nggak kayak kemarin ya gitu. Iya, Nggak iya. pede. Bikin lagi, kok nggak singelong ya. Nggak pede karena ada album yang booming. Untung aja albummu nggak booming, makanya aku bikin terus. Jadi aku merasa gagal terus. Anjing nggak booming nih, anjing belum menang AMI Award gitulah. Belum menang award itu. Jadi waktu Kemarin ngomong-ngomong menang nggak? masuk nominasi aja enggak. Tapi nggak apa-apa. Aku nanti rencana mau bikin award sendiri. Skuter Award. Serawung Award. Serawung Award. Jadi aku nanti mau bikin award yang nominasinya aku, pemenangnya aku. Jadi aku dapat award sendiri. Terus bikin piala sendiri, tak terima sendiri gitu. Gitu. Bagus itu. Iya.
Itu teman-teman bisa punya award semua. Lah mereka kan sama bikin sendiri, yang menang temennya gitu. Oh iya sih mas. Kalau nggak teman mana pernah. Iya, Jadi iya. nanti aku begitu bikin award sendiri, yang menang teman-temanku. Duo terbaik WK Iris gitu. Nanti kompetitornya siapa lah gitu. Yang menang yang temanku lah. Iya. Pokoknya yang menang temanku semua. Itu rata-rata ya masih ada yang begitu ya mas ya. Kan gitu. Masih banget ya. Harus nongkrong bareng lah. Iya. Berarti 2021 ini kan ini udah Desember nih. Sementara ini belum ada jalan kemana-mana lagi ya. Ini akhir tahun ya, Desember ini paling ada beberapa kota, Oh, tapi masih itu ada? undangan, Undangan. acara kampus, acara itu, Iya. dan ya acara terbatas. Tapi alhamdulillah ya mas, di antara musisi-musisi yang lain berarti masih ada jadwal itu mas. Kurasa mereka khilaf. Khilaf ya. Iya, aku nggak tahu mereka. Aku sampai sekarang tuh heran kok. Nggak tahu aku. Tapi mungkin Mas Iksan simple mungkin. Nggak ribet, jadi orang, Mas Iksan aja lah. Mungkin mereka bosan dengan hal yang baik. Jadi butuh yang buruk-buruk. Tapi kan lirik-liriknya Mas Iksan juga kan Oh ya, Ya. mungkin. bahaya itu mas. Yang undang aku seleranya rendah. Seharusnya kan mereka bersenang-senang di usia muda. Rendah untuk di standar yang mana dulu mas? Standarnya mereka. Masa mereka anak muda mikir yang berat-berat? Kan jangan menurutku. Fuck lagi. Tapi yo, kenapa mereka ngundang? Kadang aku ngobrol sama teman-teman soal mereka itu hanya mau mengundang di era pandemi ini, mengundang orang ya, musisi yang memang terlihat bergerak. Iya. Andai kata aku kemarin selama pandemi tidak bergerak sama sekali, mungkin ya aku akan dianggap kebanyakan musisi umumnya gitu. Wah, musisi umumnya rata-rata pandemi memilih untuk di rumah. Tapi kan aku terlihat bergerak. Jadi mereka akhirnya ketika punya ide acara, yang mereka mengundang yang bergerak. Ya, Dan itu aku gitu, yang wani ya mas. yang berani. Ya alhamdulillah. Iya. LPG aman, LPG aman, isi ulang aman. cicilan nggak punya ya. Alhamdulillah lah. Wah. Ini rencana mau beli pulau aku. Amin. Aku mau Di- nongkrong lah mas. Zimbabwe. Oh Zimbabwe. Zimbabwe. Mau jajan-jajan negara yang kasihan dulu. Zimbabwe itu aku sering membaca belakangan ini. Ya, Zimbabwe. Mozambik. Mozambik ya. Atau Wakanda ya. Nah, Wakanda. Itu bagus itu. Mau bikin skena di situ. Folk Wakanda. Folk doomcore. Dumkor. Gitar akustik tapi doom. Wah. Berarti sebentar lagi album ke-16. 16. Habis itu tour lagi ya mas ya. Habis itu mungkin seperti repertoar umumnya lazimnya perubahan tahun biasanya Januari kosong. Jadi itu momen aku nanti rencana mau bikin album The Best Of juga. The Best Of Album 17 berarti. 17. Itu dari semua album. Nah, aku Lagu-lagu pilih yang sudah ada di semua album. yang ada di album, aku pilih, lalu nanti aku aransemen ulang dengan energi yang sekarang gitu. Iya. Kita buat The Best Of paling Kira-kira. tahun depan. Kalau Best Of tuh dari 16 album minimal berarti satu album satu lagu berarti ada 16 mas. Ada 18. Ada kemungkinan lebih berarti juga kan? Iya kelihatannya. Karena pasti ada kayak album ini, ini aku lagu. Nah, nanti kan The lagu Best yang Of aku- kayak dulu, zaman dulu. The Best Of 1, Oh dibikin The Best Of 2. season ya? Jadi aku kapitalis banget. Dicicil. Iya, tak cicil. Mengeluarkan album yang sudah ada dalam bentuk yang baru. Yang baru. Iya. Kan seperti halnya bisnis otomotif atau medis gitu kan. Isinya sama, ganti strip merah. Jadi ada X. Iya. Yang tadinya kotak cuman dibikin oval. Jadi oval. Sama. Biar kelihatan lebih modern. Jadi The Best Of 1, The Best Of 2, The Best Of 3 gitu. Nah, kan udah
Nah lumayan kan nanti ide-ide kreatif bisa dibuat di album selanjutnya. Iya. Gitu. Aku tadi mau nanya apa lagi ya? Apa? Lupa aku. Jadi kalau manggung Mas, aku kan beberapa kali lihat postingan sampean full band juga tuh. Iya. Aku rada kaget sebenarnya. Loh, masih kan sekarang full band tuh. Ngerok tuh jebole. Iya. Kalau sebenarnya aku udah tahu dari zaman putih kan. Iya. Wes, Iya. kayak Slash tuh. Oh. Nah, itu gimana Mas? Apa ada rencana ke depan? Biasanya kan kalau tak lihat kan sendiri toh. Jeng. Pakai harmonika. Ini ada rencana ke depan bawa full tim Iya, band gitu. biar kayak Pamungkas gitu loh. Oh. Coba. Iya. Tapi itu beneran Mas? Enggak. Enggak. Yo, sebenarnya itu Tapi kalau ada kesempatan memungkinkan ya. memungkinkan. Jadi kadang namanya industri, kita berindustri ya. Ya. Ini kita bicara industrinya, bukan dalam keseniannya. Di industri itu kan kadang memang butuh refresh ya. Iya. Kadang aku membayangkan ada pendengar-pendengarku yang memang dia intens mendengarkan, mengamati karya. Aku membayangkan mungkin dia suatu titik jenuh dengan konsep pertunjukannya selalu itu aja. Maka aku mencoba untuk mempertontonkan bentuk konsep, karena memang kalau di dengerin albumku memang ya rata-rata aku mengaransemen dalam format band sebenarnya. Oh, aslinya ya. Aslinya. Jadi aku recording juga aku bass sendiri, take sendiri semua. Tapi formatnya selalu band rata-rata. Nah, gara-gara panitia itu kan selalu kita tawarkan. Udah misal skuter mau konsep full band, trio, gitar, bass, drum, atau solo. Solo dipilihnya pasti solois Karena lebih ekonomis. ya, Kalau tapi di merek gitar kan ada PRS SE. nah, oh iya. Seri ekonomi. Kalau Oh, Fender bukan ya itu. PRS SE. SE ya, seri Seri ekonomi. ekonomi. Ya. Oh enggak itu. Tak kira itu kayak antara Fender dan Squier gitu. Oh ya Squire lah itu. Squier ya. Bentuk yang sama, Squire lah. namanya beda. Milihnya Squire. Nah, akhirnya konsep band itu selalu ditolak lah intinya. Nah, karena ini ide kelihatannya harus dikonkretkan. Karena nggak ada yang ngundang, ya udah kita take sendiri aja gitu. Oh iya. Kita buat konten. Tapi nggak banyak berani yang kayak gitu loh Mas. Yang kayak sampean lakukan itu. Maksudnya dengan Jangan banyak-banyak, nanti aku punya saingan. Oh iya. Oh enggak, aku nggak ada yang mau gila. Aku aja yang gila. Tapi aku terinspirasi sama sampean loh Mas. Oh gitu, jangan lah. Makanya aku tur sekarang. Wah, harus. Tur itu ibadah, Iya. silaturahmi. Iya. Tur itu adalah bagian dari hablum minanas, you know. Betul. Men. Karena kan kalau kayak kita yang sudah berkeluarga kan ya itu kayak jihad kita juga ya. Yoi. Kita kan tur sebenarnya tidak mencari Lapar keuntungan. kita terhitung pahala. Iya, Oh, pahala betul. Itu kata itu tetanggaku. Tidak mencari keuntungan dari situ sebenarnya kalaupun dapat profit ya itu bonus. Itu kan. bonus. Bonus itu kalau aku ngelihatnya ya mungkin ini bonus anak-anak di Iya. rumah. Nah, konsep-konsep kayak aku yang di album Kodeks 13, tiba-tiba aku album yang sama sekali tidak ada suara gitar akustik di satu track pun. Semua gitar elektrik. Ketika aku bikin live session pun sama. Konsepnya overdrive gitu, distorsi. Nah, aku hanya ingin menyampaikan pesan sebenarnya bahwa seni itu menurutku jangan sampai tersekat oleh genre yang tercipta oleh industri manufaktur. Iya. Genre itu kan kayak Kotak. terkotak. Apa bedanya kita memperdebatkan genre dengan kita memperdebatkan sara? Betul. Suku yang paling keren adalah sukuku, agama yang paling keren. Itu menjadikan kita nggak bisa keluar dari zona-zona itu. Iya. Maka aku mencoba untuk bahwa musik adalah musik. Menurutku
aku kalau pengen overdrive ya overdrive. Siapa yang menyalahkan gitu? Karena berkesenian aku rasa sah aja selama di koridor yang kita jangan sampai offset ya. Iya. Nah aku ingin menyampaikan itu. Toh intinya dalam berkesenian itu aku ingin menyampaikan pesan kok. Dengan cara yang pedas, dengan cara yang menengah, dengan cara yang manis. Intinya aku menyampaikan sesuatu dengan akustik, hanya dengan tepuk tangan atau dengan overdrive, dengan gitar elektrik, bingar-bingar, sama aja. Intinya bahwa kita menurutku jangan terjebak folk atau apa. Musik adalah musik, seperti manusia adalah manusia, apapun warna kulitmu, kamu dibacok pasti darahmu merah gitu. Iya, benar. Kita jangan tersekat itu maksudku. Iya. Kalau biru zombie, Bro. Kalau biru itu keturunan raja. Tapi yang penting Ada yang keluar itu loh, fosfor. Glow in the dark ya. Glow in the dark. Itu keturunan alien. Ada itu. tapi apapun tadi itu apa? Oh. Mau pakai drive, mau pakai apa, Iya. yang penting original ya, Mas. Dan original. Intinya kita berkarya ya senyaman kita menurutku. Toh pasti aku yakin pasti ada yang menghargai kok. Iya. Makanya konsep-konsep yang liar kayak aku tiba-tiba pengen ngeband, ya udah ngeband aja. Aku pengen distorsi aja. Tiba-tiba besoknya aku akustikan lagi, ya udah. Aku rasa itu akan menyenangkan. Bahwa seni itu menyenangkan, ya aku rasa itu seni yang tidak terrecoki oleh sistem dan aturan di luar seniman itu. Seniman dia orang subjek yang bebas dalam melahirkan karya gitu. Iya. Pelukis Basquiat dia bebas ketika dia mendobrak aturan-aturan lama gitu. Tiba-tiba membuat karya ini aku bosan dengan kemarin. Aku bosan dengan kemarin. Nanti Aku muncul, bosan dengan kemarin. oh ya Tapi apa banyak banget sih ilmu yang didapat. Alhamdulillah malam ini bisa main ke rumahnya Mas Iksan itu apa ya, anugerah ya. nice. Anugerah Dibikinin kopi, disaringin banyak hal gitu. 20.000 tadi. Nanti Kalau sama yang kedua Bapak- tiga 100.000 lah. 100.000. 80. Ngomong-ngomong ini tampaknya aja belakang kosong, nggak ada apa-apa. Di belakang kamera itu gitar semua isinya. Oh, Mau tak colong satu. rumah tangga. Ini bau nih, jangan dicium. Cukup Berarti dilihat. yang terdekat album ke-16 ya Mas ya? 16 sama Sudah berapa persen Mas? belum sebenarnya. Ya kalau tadi ngelihat sampean dalam 6 jam bisa bikin album ya. Iya, jadi kayak aku kalau bikin ke album itu, misal albumnya Abra sudah jadi nih, aku mendengarin lagi gitu. Terus di saat albumnya Abra sudah jalan, aku menemukan hal baru lagi. Aku merasakan hal baru, melihat sesuatu yang baru, mendengarkan hal baru, muncul ide baru. Itu rasanya pengen, aduh gitu, harus keluar nih gitu. Jadi biasanya nggak butuh waktu lama, karena tadi ini aku kayak sakit perut, maka harus dikeluarkan daripada kemana-mana. Spirit. Yang kedua, aku udah memposisikan karya seni musik seni musik itu kayak ngobrol. Ya. Kayak ngapain di direct gitu. Kita kan udah biasa ngobrol, aku rasa ngapain di direct aturan harus ini harus itu. Iya. Kecuali kita ketemu selama ini kita bersenian mirip seperti melakukan protokoler ketika berhadapan dengan pejabat. Berpakaian rapi, sepatu berkerah rapi, protokoler. Alhasil terus perbincangannya Kaku. ketawa tapi nggak lucu, tak pernah. Iya, ketawa. Yang nggak lucu cok sebenarnya. Itu capek banget kan? Daripada nggak cair itu Mas. Nah, itu capek banget tapi. Iya, capek. Nggak, padahal itu nggak lucu berarti. Dan juga lucu cok. Nah, waktu aku bikin karya, aku mau niadakan itu. Ya kayak ngobrol. Kayak aku pengen ngomong kucingku yang baru punya anak, ya, oh
ini harus aku ceritakan. Aku ketemu apa, aku harus menceritakan. Ya kayak, aku punya cerita baru. Bedanya ceritaku ada nadanya. Kalau orang bilang, wah monoton mas, urusanmu aku. Karena ini bicara rohaniku. Iya. Ini jasmaninya mungkin aku dapat ini ya. Tapi kebutuhan rohaniku terpenuhi ketika aku mampu menyampaikan itu lewat karya. Itu udah terpuaskan. Lalu itu ada imbasnya, alhamdulillah, terima kasih. Bonus. Tapi udah kayak ngobrol, nggak perlu disetting lah gitu. Nggak perlu protokoler lah. Nggak, coba podcast apa gitu, bisa gini? Nggak bisa. Aku nggak boleh pakaian gini. Tapi di sini boleh mas. Boleh. Bebas. Orang rumah dia. Iya. Gitu. Nah, apa mas? Jadi balik lagi ya, udah kayak orang-orang ngobrol aja bikin album. Iya. Yang makanya cover tadi udah bikin aja lah gitu. Iya. Apapun hasilnya. Ya apa ya, lebih baik itu punya karya sendiri lah. Itu minimal bisa membanggakan dirimu, orang tuamu, teman-temanmu, Anakmu dan anakmu. cucumu besok. Iya. Biar jelas gitu loh. Musisi itu ya bikin karya musik, udah itu simple, prinsip banget. Terus tour, seperti kebanyakan musisi-musisi terkenal yang kemudian di cover itu. Kan dia kurang makan, kurang tidur, berpikir nada, passing note yang enak, aransemen yang catchy, chord yang tongkrongable gitu. Nongkrong banget nih chordnya kan. Dan yang chill out. Yang chill out, yang catchy, ear catchy, apalah itu. Lalu proses itu itu menghasilkan karya yang fenomenal, booming, lalu di cover. Kurasakan kalian harus merasakan proses itu. Mereka itu. Ya. Jangan seenaknya gitulah. Kalau model tampang, model ya mending jadi cover model. Iya fix. Iya. Kenapa kamu? Ya aku cantik jadi cover model, aku ganteng jadi cover model, berbadan kekar jadi pengawal bodyguard. Malah mungkin jiwanya mungkin tersalurkan dengan benar. Nah, kan kejaran yang benar tadi. Ya. Kurasa sih obrolannya Mas Iksan tuh pesan semua sih, sudah nggak maksudnya Enggak, aku tadi itu di WhatsApp sama Mas Adi. Kamu nanti ngomong ini Mas. maksudnya sudah nggak ada perlu yang harus ditanyakan ada pesan nggak Mas gitu. Tapi kalau Mas Iksan ada pesan gitu buat Pesanku. mungkin adik-adik yang baru mulai gitu Mas. Pesanku, jangan jadi musisi. Oh jangan. Jangan jadi musisi yang tidak bikin karya. Tapi aku tuh gitu aku. Terus aku bilang ke istriku, ya. Kalau bisa anakku jadi apalah gitu. Pokoknya jangan jadi musisi. Kalau anakku masih sekarang nih, masih sampai sekarang cita-citanya masih beda. Pengen jadi pembalap F1. Nah, oke. Nggak apa-apa. Alright. Nah, cuman bapaknya pusing. Tenang, nanti dengan jaringan yang dimiliki bapaknya kan bisa itu. Iya. Oh, nanti Om bantu nanti. Siap. Om Iksan bantuin lah, tenang aja. Apa sih kebutuhannya? Om nakal gitu loh. Oke. Gitu. Intinya ya jadi musisi yang profesional lah. Profesional, bikin karya, produktif ya Mas ya. Profesional itu udah mencakup banyak hal. Dia bicara produktivitas, bicara konsistensi, bicara soal itu kalimat profesional itu kompleks. Dia bicara soal hulu dan hilir. Kurasa jadi musisi yang profesional. A to Z lah pokoknya. Sekali lagi terima kasih Mas Iksan. Sami-sami. Sudah nerima kita main di sini, maksudnya berkunjung ke sini. Semoga sehat selalu Mas. Amin. Album 16-nya lancar. Amin. 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Habis tour bikin album. Album. Terus tour kesini lagi. Oh siap. Aku tak ngopi di sini lagi ya. Alright. Boleh ya. 2 drum. Dua. Kalau perlu mandi pakai kopi.
Siap Mas. Mudah-mudahan nanti kita kan kebetulan di daerah Sawangan kan studio. Mudah-mudahan kapan-kapan Mas Iksan bisa main ke Oke. kalau main ke Jakarta bisa melipir ke studio. Sawangan itu Depok itu Dekat. album 1, album 2 itu Depok. Oh gitu. Made in Depok. Tuh, harus Bersejarah. bangga jadi orang Depok. Bersejarah tuh. Sejarah itu. Walaupun orang Malang ya Mas. Iya, Tapi itu- album 1 2 Depok, Depok. made in Depok. Depok Pejaten lah. Depok Pejaten. Terima kasih Pak Iksan. Sami-sami. Mas, waktunya. Siap, sukses selalu. Selalu ya. Dadah. Oke.